Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng Enjing, SD 4 Damai. Ketemu lagi sama Bu Septi. Kali ini bahasa Sundanya materi terakhir ya, untuk week 12 dan week 13. Jadi materi kali ini untuk 2 minggu. Oke, langsung saja ya. Ibu akan membahas tentang kecapagawean. Naon sih nu dimaksud kecapagawean teh? Simak videonya ya. Naon nu dimaksud kecapagawean? Jadi kecapagawean teh nyaeta kecap anu nuduhkeun kalakuan paripolah atawa pagawean jalma atawa makhluk sejenna. Jadi maksudnya kalau diartikan ke dalam bahasa Indonesia adalah kecapagawean itu sama dengan kata kerja. Jadi kata yang untuk menjelaskan tentang perlakuan atau pola tingkah atau pekerjaan manusia atau juga makhluk hidup lainnya, seperti itu ya. Pokoknya yang berhubungan dengan kerja atau melakukan sesuatu, itu yang dimaksud dengan kata kerja atau bahasa Sundanya disebut kecapagawean. Dalam bahasa Sunda, kecapagawean itu ada beberapa macam. Ya, di kecapagawean bisa diwangun ku beberapa macam ya. Di sini ada 3. Jadi kata kecapagawean di sini ada 3. Yang pertama bisa diwangun atau ditulis berdasarkan kecap asal atau kata asal. Kecap asal itu artinya kata asal. Contohnya aya diuk lumpat indit. Nah, contohnya ada duduk, melompat dan pergi. Lumpat itu lompat, diuk itu duduk, indit itu pergi. Kemudian ada kecapagawean yang berasal dari kecap barang nungges dirarangkenan atau dirajek. Jadi yang kedua ini contohnya adalah bisa dari kata benda. Kecap barang itu kata benda yang sudah digabungkan dengan imbuhan lain, seperti itu ya. Jadi sudah berubah kata bendanya. Contohnya ada sasapu yang asalnya dari kata sapu. Kemudian ada macul, asal katanya tina pacul. Kemudian di baju, asal katanya dari baju, seperti itu. Jadi sasapu itu maksudnya menyapu. Kalau macul itu maksudnya bahasa Indonesianya adalah menggali tanah menggunakan pacul. Kemudian di baju itu berarti memakai baju. Lalu yang ketiga adalah kecap sifat nungges dirarangkenan. Nah, ini maksudnya adalah kata sifat yang sudah digabungkan dengan imbuhan lain gitu. Ya, contohnya ada ngagelis. Asal katana tina gelis, yang berarti ngagelis itu dandan, maksudnya make up, memakai make up atau dandan. Kemudian letikan, asal katana tina letik. Nah, ini maksudnya letikan itu dikecilkan suaranya. Misalnya kita lagi menyetel lagu, itu bisa untuk kata kerjanya letikan itu berarti mengecilkan volumenya, seperti itu, atau mengecilkan sesuatu gitu. Terus yang ketiga contohnya ada alusan yang berasal dari kata alus. Alus itu artinya bagus gitu, teman-teman. Nah, ini contoh dari kecapagawean. Next,
Untuk week 12 ini tidak ada tugas ya teman-teman. Jadi materi ini untuk 2 minggu, week 12 dan week 13. Nah, pada week 13-nya baru nanti akan online mengerjakan tugas bersama-sama. Tugasnya itu yang ada dalam bentuk PDF itu ya. Jadi pisah, tugasnya tidak ada di sini, tidak ada di PowerPoint ini. Tugasnya yang dalam bentuk PDF, boleh di print atau jika tidak punya print boleh kalian tulis soalnya ulang di buku tulis kalian. Oke, gitu saja dari Bu Septi. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai berjumpa minggu depan di online kelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.